Aneh tapi nyata, nggak pernah kasih password lo ke siapa-siapa, tapi ternyata ada nama asing yang numpang wifi rumah lo. Lah kok bisa ya? Ada yang numpang wifi rumah lo tanpa lo sadari? Nah, kenyataannya di dunia maya hal ini sering banget terjadi nih Sobat Ayon. Dan ini bukan murni kelalaian kalian, tapi emang cuma kebobolan aja. Karena hal kecil yang sering banget kita sepelein. Yuk kita bahas. Banyak orang mengira nih, kalau kalian nggak ngasih password ke siapa-siapa, itu jaringan wifi kalian itu aman-aman aja. Ternyata enggak nih Sobat Ayon. Ternyata ada 4 faktor nih yang bikin wifi kalian itu jebol. Nih yang pertama, itu karena WPS atau Wi-Fi Protected Setup kalian itu masih aktif. Ada fitur namanya WPS, Wi-Fi Protected Setup. Tujuannya itu mempermudah nyambungin perangkat nih Sobat Ayon. Tinggal tekan tombol, nggak perlu masukin password, tapi celahnya bisa dibobol tuh pakai brute force namanya. Fitur ini bisa dimanfaatkan hacker nih untuk brute force pin WPS, dan banyak router yang masih mengaktifkannya secara default. Yang kedua, password kalian tuh terlalu lemah atau mudah dilacak. Passwordnya itu kelihatannya sih unik, tapi kalau cuma rumah 123, wifi 2025, atau nama mantan, itu udah masuk ke dalam worthless attack itu tuh yang biasa dipakai aplikasi pembobol wifi. Yang ketiga, itu pernah disambung dan di-share. Nah, ini lo sengaja nih nyambungin wifi ke HP temen pas lagi main. Terus lo lupa deh buat hapus wifi-nya pas selesai main. Jadi temen lo bisa leluasa tuh share lewat QR code, kode ke temennya lagi, dan temennya itu share ke temennya lagi deh. Yang keempat itu routernya belum pernah ganti password nih untuk di adminnya. Kalau orang bisa akses halaman admin 192.168.1.1 dan tahu username password default, dia bisa ambil alih nih jaringan. Coba cek deh buka 192. Sekian-sekian di browser. Masukin tuh username admin, password admin, bisa gak? Kalau bisa, fix router lo bisa diambil alih nih dari dalam jaringan dan itu bahaya banget. Analogi simpelnya punya password yang nggak dikasih ke siapa-siapa itu, ibarat lo punya kunci rumah dan itu kalian nggak kasih ke siapa-siapa dan kalian simpen nih di tempat yang aman. Tapi kalian lupa di rumah itu ada jendela. Nah, dari jendela itu yang nggak terkunci dan ketutup, lewat celah kecil itulah pembobol-pembobol itu masuk tanpa kalian sadari. Berikut ada 7 solusi praktis yang bisa kalian coba nih. Yang pertama, matikan fitur WPS-nya atau Wi-Fi Protected Setup. Itu cara menonaktifkannya itu, kalian tinggal masuk ke dashboard router, buka browser, ketik 192.168.1.1 atau 192.168.0.1. Kalian harus paham ya. Kemudian login dengan username dan password. Ubah tuh jika masih default. Kemudian cari menu WPS atau wireless settings. Kemudian nonaktifkan WPS atau fitur push button connect. Yang kedua, gunakan password WiFi yang kuat dan unik. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan gunakan informasi pribadi, misalnya nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Ganti password itu secara berkala, minimal setiap 6 bulan. Jangan pakai password yang sama untuk login router dan koneksi Wi-Fi. Yang ketiga, ubah username dan password login router. Nah, itu caranya bisa masuk ke dashboard router, kemudian ubah username dan password login routernya pada bagian sistem atau administration-nya. Kemudian simpan tuh di tempat yang aman. Yang keempat itu, kalian harus rutin nih cek perangkat yang terhubung. Cara ngeceknya itu gunain aplikasi dari brand router seperti TP-Link, Tether, Asus Router, dan lain-lain. Atau masuk ke dashboard router dan lihat daftar connected device atau client list nih Sobat Ayon. Jika ada nama yang asing, blokir atau blacklist langsung dari sana. Yang kelima, aktifkan MAC address filtering. Setiap perangkat HP, laptop, tablet punya alamat MAC unik. Dengan fitur ini, lo bisa tuh membatasi hanya perangkat tertentu yang boleh terhubung. Yang keenam, ganti nama SSID secara berkala. Ganti SSID-nya ke nama acak atau tidak terasosiasi dengan identitas pribadi dan hindari nama yang menunjukkan letak rumah atau nama penghuninya. Yang ketujuh,
Ya pertimbangin deh ganti router kalau emang udah ngerasa lama. Tanda-tanda yang harus lo tahu kapan harus mengganti routernya itu, pertama nih, tidak mendukung WPA 2 atau WPA 3, tidak bisa menonaktifkan WPS, tidak punya fitur filtering atau kontrol perangkat, dan sering banget tuh disconnect atau restart sendiri. Solusinya, investasi tuh ke router dengan keamanan WPA 3. Pastikan router mendukung update firmware, atau lebih baik lagi kalau ada aplikasi mobile, ya bisa dikontrol penuh. Kadang lo bukan salah buat ngasih password wifi lo, tapi karena emang router lo aja yang udah terlalu ramah. Umurnya udah 5 tahun, performance-nya sudah mulai melemah, kemampuannya udah mulai minim juga. Nah itu waktunya kalian pensiunin atau lo upgrade sekalian router lo. Ingat, ini bukan soal pelit, tapi soal kendali. Karena di dunia digital sekarang ini, yang diam-diam itu bukan berarti nggak disusupi. Kadang yang diam-diam itu, diam-diam mendownload film bajakan melalui perangkat luar. Udah ya gitu aja. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyain, kalian jangan sungkan-sungkan nih, tulis di kolom komentar. Jangan lupa nih, like, share, and subscribe. Ayo Network, for better life, turn on your life.